Inikah monster misterius di series The Last of Us episode 4? Ada banyak sekali yang terjadi di versi live action The Last of Us episode 4 yang baru saja tayang minggu ini. Perjalanan Joel dan Ellie untuk mencari Tommy di Wyoming harus terhenti ketika sekelompok hunter di zona karantina kota Kansas menyerang dan memburu mereka. Terlepas dari konflik yang tengah berlangsung tersebut, yang lebih mengerikannya lagi ternyata ada sesosok monster misterius yang juga menghantui bawah tanah kota Kansas. Meskipun monster tersebut belum menampakkan dirinya sampai The Last of Us episode 4 berakhir, tetapi kuat dugaan dia adalah bloaters. Begini alasannya. Monster ini mampu menggetarkan lantai gedung. Di The Last of Us episode 4 yang berjudul Please Hold to My Hand, kita diperkenalkan pada karakter baru bernama Kathleen, diperankan oleh Melanie Lynskey. Dia tidak lain adalah pemimpin karismatik dari sekelompok hunter yang telah berhasil menguasai wilayah Chizzy, Kansas. Setelah Joel dan Ellie membunuh 2 orang anak buahnya demi membela diri, sekarang Kathleen dan para hunternya tengah mengadakan perburuan besar-besar untuk mencari Joel yang diduga berkomplot dengan buronan mereka, Henry dan Sam. Namun, dalam prosesnya mereka justru menemukan hal yang lebih mengerikan dari manusia seperti Joel. Ketika seorang hunter memperingatkan Kathleen tentang adanya ancaman baru, kita diperlihatkan pada sebuah ruangan di sebuah gedung yang seluruh lantainya retak. Ajaibnya retakan tersebut berguncang cukup hebat sampai menakuti Kathleen. Namun alih-alih mengabarkannya kepada hunter lain, dia justru memilih merahasiakannya untuk sementara waktu. Meskipun tidak dijelaskan apa yang sebenarnya ada di bawah lantai gedung tersebut, tetapi kemungkinan monster yang bisa melakukan hal sekuat itu hanyalah bloater, infected terbesar yang sempat terlihat juga di trailer The Last of Us. Bloaters di Phase 4 Infected Cordyceps. Terlepas dari kebenaran teorinya, cepat atau lambat monster bernama bloater ini pasti akan muncul di versi live action The Last of Us, karena dia adalah salah satu ancaman terbesar yang justru membuat petualangan Joel dan Ellie lebih berkesan di kalangan penggemar gamenya. Di game The Last of Us sendiri sudah pernah dijelaskan bahwa bloater adalah infected yang telah memasuki fase keempat, infeksi otak jamur Cordyceps, di mana fase 4 ini hanya bisa dicapai oleh infected kuat yang telah bertahan selama kurang lebih 10 tahun dan biasanya memang menyukai tempat yang gelap serta lembab. Jika sebelumnya di The Last of Us episode 2 kita sudah diperlihatkan pada infected fase 3 yang disebut clicker, nah bloater mempunyai ukuran yang lebih besar dan wujud yang tidak kalah mengerikan dari itu. Sesuai dengan arti namanya, bloater alias monster bengkak dapat dengan mudah dikenali dari tubuhnya yang gempal karena inang manusianya telah memasuki fase pembusukan seperti korban tenggelam. Selain itu, tubuh mereka juga ditumbuhi banyak jamur yang bisa melontarkan spora beracun kepada mangsanya. Hal inilah yang membuat bloater jauh lebih berbahaya dari clicker di episode sebelumnya. Monster ini jauh lebih kuat dari infected biasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bloater merupakan monster infected di The Last of Us, yang tubuhnya lebih besar dan ditumbuhi banyak jamur Cordyceps. Karena itulah dia sangat sulit untuk dikalahkan, meskipun menggunakan senjata api. Selain bertubuh besar, kekuatan fisik bloater juga sangat luar biasa, di mana jika manusia berada terlalu dekat dengannya, biasanya bloater akan langsung membanting atau membelah tubuh mereka. Itulah mengapa cara terbaik untuk mengalahkannya adalah dengan menjaga jarak serta menggunakan kobaran api, karena jamur Cordyceps lemah terhadap api. Sayangnya, cara terbaik itu pun sebenarnya tidak dapat langsung membunuh bloater, dibutuhkan banyak serangan untuk menumbangkan monster di The Last of Us ini. Melihat situasi konflik yang terjadi di versi live actionnya, sepertinya akan sulit bagi Joel dan Ellie untuk bekerja sama dengan hunter saat melawan bloater. Kabar baiknya, mungkin jika benar bloater akan muncul di episode selanjutnya, Joel dan Ellie hanya perlu menunggu waktu yang tepat setelah bloater dan hunter saling menyerang. Karena hanya dengan begitu mereka bisa lolos sekaligus dari 2 ancaman di Chizzy, Kansas. Itulah pembahasan tentang teori kemunculan monster bloater di versi live action The Last of Us, sekaligus penjelasan kekuatan serta cara terbaik mengalahkannya. Berbeda dengan clicker yang biasanya akan menggigit mangsanya terlebih dahulu, bloater biasanya akan langsung membunuh manusia dengan kekuatannya, baru setelah itu dia memakannya. Apakah Joel dan Ellie bisa lolos dari ancaman besar ini tanpa sebuah pengorbanan? Jawabannya hanya akan terungkap saat The Last of Us episode selanjutnya tayang pada tanggal 13 Februari. Nah, jangan lupa like dan berlangganan di saluran YouTube kami.